Halo guys, kembali lagi di channelku. Jadi kali ini aku dapat paket baru ya, yaitu sebuah knalpot. Knalpotnya adalah R9, tipenya adalah Misano. R9 Misano. Ini adalah kardusnya. Maaf kameranya nggak cukup ya, ini layarnya. Nah kayak gitulah. R9 exhaust. Be one of our performance. Dan udah sampingnya kosong. Oh, ini ada lagi sebelah kanan. Free DB killer. Nah, nanti kita akan coba suaranya ya, pakai DB killer sama nggak pakai DB killer. Nah, ini juga ada tulisannya Misano SS Series Black PCX 160 garis miring Vario 160. Nah, aku selalu kayak nggak selalu sih ya, tapi beberapa kali aku bikin video membahas mengenai knalpotnya Vario 160. Aku bilang itu kalau mau ganti knalpot bisa ditukar-tukar sama punyanya PCX 160. Tapi aku juga bilang kalau kayaknya mungkin ada bushing yang berbeda antara PCX sama Vario 160 ini. Tapi aku nggak yakin. Tapi dengan adanya tulisan kayak gini ya, sepertinya tidak ada yang perlu diganti. Kayaknya dua-duanya sama saja bushing-bushingnya. Kayaknya dua-duanya PNP ya. Satu knalpot bisa untuk PCX dan untuk Vario 160. Tapi nanti kita tes aja ya, apakah ini PNP atau tidak. Oke, langsung kita buka aja ya. Wis. Lumayan ringan, walaupun modelnya nggak standar, tapi dia beratnya lumayan ringan ya. Dalamnya sudah kosong. Kita pinggirkan dulu kardusnya. Oke, ini dia knalpotnya R9 Misano, full system pastinya ya. Oke, ini silencer dan headernya. Saya taruh dulu. Ini DB killernya, kita lihat dalamnya ya. Nah, ini DB killernya bentuknya seperti ini ya. Jadi ini dipasangnya itu kalau nggak salah dimasukin ke silencer bagian dalamnya. Jadi nah ini kan silencernya, bagian luarnya kan di sini yang keluar asapnya ya. Nah, ini bagian dalamnya dimasukin ke situ. Jadi kalau mau pasang sama ngelepas DB killer harus ngelepas silencernya dulu. Ada ininya juga biar kalau dimasukin gini nanti nariknya tinggal gini aja, atau pakai congkelan gitu, tarik gitu biar nggak nyangkut. Dan ini adalah bushing. Ada ini karet, ini bukan karet, ini plastik, tapi untuk apa ya? Atau nanti kita lihat ya. Sama ini per-perannya ya. Oke, sekarang kita lihat silencer dan headernya ya. Dan ngomong-ngomong, ini adalah R9 Misano original pastinya. Aku beli harganya itu 1,2 jutaan. Dan itu tempat tokonya namanya Aurora Racing Shop. Nanti link pembeliannya pastinya kalau gini-gini udah pasti aku taruh di deskripsi untuk link pembeliannya ya. Oke, silencernya udah keluar. Dan ini adalah headernya. Nah, ini kita bahas silencernya dulu aja ya. Jadi ini adalah R9 Misano original, punyanya R9. Mungkin sambil bahas dikit-dikit mengenai yang palsu sama yang asli ya. Jadi ini ya, kalau R9 Misano yang generasi baru dia tulisannya tuh R9 exhaust. Kalau yang lama dulu mungkin tahun 2015-2016 gitu ya, itu tulisannya R9 Racing Generation. Sekarang sudah tidak diproduksi lagi, sekarang pakainya ini R9 exhaust. Ini kayak stiker atau bukan sih ya, kayaknya stiker tapi dia model yang tebel gitu ya. Jujur dulu aku pernah punya Mio, akhirnya pakai knalpot Tsukiji. Awalnya itu aku mau beli R9 Misano ini karena udah ada kan dari dulu. Dan ada juga untuk Mio gitu, cuma aku jujur agak keganggu sama logonya yang merah ngejreng gini loh. Karena aku tuh mau nyari knalpot racing tapi yang modelnya standar racing kayak gini. Ya ini sebenarnya bagus modelnya gini, aku suka gitu. Cuma gara-gara ininya kayak, aduh ini agak mengganggu nih. Jadi kelihatan kayak ini bukan knalpot standar gitu loh. Justru kalau ini nggak ada, misalnya di emboss aja di covernya ini tulisannya R9 exhaust gitu, itu menurutku akan lebih anu sih, lebih kayak menipu gitu ya kalau knalpot standar. Karena modelnya sebenarnya lumayan mirip. Cuma ya ketipu sama ini sih, bolongan yang gede ya. Tapi selain itu modelnya sebenarnya lumayan mirip sama knalpot standar. Jadi kalau ini misalnya dibikin emboss gitu ya, emboss yang warna hitam gitu aja, menurutku itu akan lebih oke sih. Tapi ya selera. Terus ini ya ada covernya sama seperti knalpot standar.
Dan oh ya, kalau yang original itu R9 Misano ininya warna silver gini ya. Karena ada yang jual warnanya hitam, karena kan ini silencernya warnanya hitam yang di sini kan. Ininya ikut hitam, nah itu palsu. Yang asli warnanya silver seperti ini. Dan ini bahannya stainless ya. Terus oh ya, R9 Misano ini adalah knalpot racing, tapi dia itu modelnya yang standar racing dan suaranya pun dia adem ya. Jadi bukan knalpot racing kayak misalnya WRC atau Proliner TR1 gitu ya. Ini modelnya yang knalpot racing tapi standar racing tipenya. Jadi nggak bener-bener ngeblar banget, tapi kalau kalian bejek ya akan teriak juga knalpot ini. Tapi kalau lagi langsam gitu ya, ini suaranya enak, adem, tidak mengganggu. Kalau aku denger-denger di YouTube sih suaranya nggak keras sama sekali. Apalagi nanti kalau pakai DB killernya. Nanti kita tes lah pakai DB killer sama nggak pakai DB killer. Dan ini silencernya. Jadi ini luarnya modelnya heksagonal kayak gini ya, agak membulat heksagonalnya, nggak bener-bener lancip gitu. Terus di dalamnya dia bertransisi menjadi buletan, ada kayak ini ya. Ini kan modelnya heksagonal. Terus di sini tiba-tiba buletan gitu. Dan kalau dari dalam tuh seperti itu, sarangannya dan bolongannya kecil itu. Nah yang bagian ininya aku kurang tahu nih bahannya apa ya. Tapi kalau leherannya itu sudah pasti stainless. Kalau ini aku nggak tahu bahannya apa ya. Kalau ini apa ya ini? Apa ini, plastik ya, tapi tebel banget kayaknya nih gitu. Sini tempat bracketnya. Nah ini kalau yang asli modelnya seperti ini. Kalau yang palsu itu ada yang bolongannya dua, jadi satu, terus di sini bikin bolongan juga di sini, jadi dua gitu. Kalau yang asli seperti ini. Ini las-lasannya di sini gitu. Ini covernya pastinya bisa dicopot pasang ya di sini. Kalau nggak mau pakai cover ya tinggal dicopot aja gitu. Oke, itulah silencernya. Sekarang headernya alias leherannya. Nah ini ada bolongan untuk sensor O2 nya pasti, karena ya motor zaman sekarang kebanyakan pakai sensor O2 ya. Ini bahannya full stainless, kecuali kayaknya ini bahannya besi kayaknya ya. Ini selain itu semuanya full stainless. Dan yang asli pastinya stainlessnya modelnya kayak gini ya. Warnanya itu agak kayak ngedoff anodized gitu, jadi nggak kilap banget. Dia warnanya butek gini ya tuh, dan las-lasannya seperti ini. Dan pastinya yang original ada tulisannya R9 Misano, dan ada untuk model motor apa gitu ya. Dan ini kebetulan ternyata stainless PCX 160 Vario 160. Nah berarti knalpot ini memang bisa buat untuk PCX dan Vario ya. Ternyata sama saja gitu. Nah ini tempat untuk pernya nanti yang bingung caranya masang per gimana, nanti aku tunjukin cara yang menurutku gampangnya ya. Oh ya, satu lagi untuk R9 yang original itu di bagian sininya ada kodenya ya. Nah, kodenya ini di sini di silencernya. Sekaligus tadi di leherannya juga ada sih. Oh iya, dan juga ini DB killernya. DB killer itu kalau mau masang masukinnya lewat sini. Nah, lihat bolongannya di dalam sini dimasukin gini ya. Nah, kalau mau dikeluarin ya ditarik itu. Tapi ini kita coba. Oke, masuknya dalam gini, berarti DB killernya harus ditekan sampai dalam ya kalau mau pasang. Nah kayak gitu, sampai dalam gitu, mungkin bisa lebih dalam lagi. Pokoknya sampai bisa masuk leherannya. Nanti kalau mau ngelepas ya ditarik aja ini. Nah kayak gitu. Kalau agak susah karena terlalu dalam ya pakai alat kayak apa ya, kayak tali rafia gitu, kayaknya bisa dimasukin sini, keluarin terus ditarik itu ya, seperti itu. Oke, sekarang kita langsung coba pasang di Vario 160 ku. Oke guys, jadi itu dia knalpotnya ya. Sekarang kita coba untuk pasang di Vario 160 ku ini. Bentar, ambil obeng dulu. Basah coy, gara-gara nyuci motor kemarin. Oke, jadi ini dia silencernya, headernya, dan alat-alat sekaligus yang baut-bautnya itu dia. Oke, jadi ini adalah pernya, ini adalah kayak ring plate-nya gitu ya, itu nanti ditaruh di sini. Nah, bracket knalpotnya ini di bagian luarnya, bukan bagian dalamnya, seperti yang kalian sudah lihat tadi di instruksi pemasangan DB killer ya. Terus nih bushingnya untuk taruh di sini, di belakangnya. Dan juga aku baru sadar guys, jadi knalpot standarnya ini tuh ada 3 baut ya, ada 1, 2, 3, sedangkan ini cuma ada 1 aja di bagian atas ini. Ini di bawah 2 nggak ada. Biasanya kalau knalpot aftermarket
Untuk Vario 160 itu ada di atas sama di bawah 2, jadi nggak pakai 3 memang, tapi pakai 2. Ini pakai 1 di sini aja. Nggak tahu ini apakah akan aman atau enggak, semoga aja aman ya. Aku mempercayakan saja ya sama mereknya R9 ini, karena mereka sudah pengalaman sekali. Nah sekali lagi ini headernya, sensor O2 ini nyambung di mesinnya, ini nyambung di silencernya. Oh iya, aku tadi udah pasang DB killernya ya, jadi udah tak masukin ke dalam situ, kelihatan nggak? Nah udah masukin dalam situ ya, dalam banget. Kayaknya emang harus gitu, karena tadi aku nanggung di sini itu kayak oklik-oklik gitu, jadi harus tekan lagi sampai masuk dalam gini. Segitu aku tekan-tekan pakai apa ya? Pakai ini tadi. Tak tekan-tekan gini aja sampai akhirnya masuk. Pakai obeng gini juga bisa sih sebenarnya. Nah untuk kunci-kunci yang dibutuhkan, pertama adalah obeng. Obeng ini untuk membuka cover tutup aki di situ. Untuk melepas soket O2 nya, baru kita bisa lepas sensor O2 dari ininya. Nah jadi soketnya harus dilepas dulu, dan itu harus lewat tempat akinya, tutup akinya, terus pakai obeng bukanya. Terus untuk kunci-kunci, nah ini kalian bisa pakai kunci shock ataupun kunci pas seperti ini, atau kunci ring juga bisa. Yang ukuran 10 itu untuk membuka baut yang di ini ya, inletnya di sini. Nah ini 2 nanti, ini pakai kunci 10 di sana ya. Jadi obeng, kunci 10, bisa kunci pas, kunci shock, kunci ring. Terus oh ya untuk itu ya, baut-baut silencernya ini itu pakai kunci shock ukuran 14. Nah ini aku ada yang ukuran 12, 14, 17. Tadi aku nyoba pakai ukuran yang 14 yang ini. Harus pakai kunci shock ya, karena itu kan nggak bisa pakai kunci pas. Bisa atau enggak ya? Oh bisa coy, bisa, nggak harus kunci shock, bisa pakai kunci pas. Lihat sini, 1, 2, 3, bisa pakai kunci pas. Tapi menurutku lebih enak pakai kunci shock, lebih mantap aja gitu. Dan yang terakhir adalah kunci pas ukuran 17. Nah ini harus pakai kunci pas untuk melepas sensor O2 nya yang di sini nanti ya, dan memasangnya juga pastinya. Jadi ada 4, obeng, kunci 10, kunci 14, sama kunci 17. Obeng 10, 14, 17, 4 alat. Oke ya, sekarang kita mulai aja untuk pemasangannya. Oh ya, dan tali ini pastinya sih. Pertama-tama kita buka dulu cover tutup akinya di sini ya, pakai obeng. Ini udah ya kendor, gara-gara sering tak lepas pasang obeng bawaannya ini. Nah ini disimpan, jangan sampai hilang murnya. Kita taruh di sini aja biar aman. Nah kalau sudah dilepas murnya, ini sekarang kita congkel. Jadi ada 3 tempat yang harus dicongkel ya untuk cover ini. Ada 1, 2, 3. Nyongkelnya bisa lihat sini, ada bolongannya. Kita congkel aja gini, gerak-gerakin aja, nanti lepas sendiri. Satu sudah, nah 2, dan otomatis 3 kayaknya. Nah ya, kalau udah tinggal di ini aja, goyang dilepas gini. Itu ya, tadi itu ada belalang masuk di motorku kayaknya. Aku takut sekarang tahu-tahu muncul gitu, agak gede belalangnya coy. Nah kalau sudah, ini ada soket O2 di sini, kelihatan nggak ya? Di sini. Nah ini dia soket O2 nya. Ini yang harus dilakukan. Kena helm kepala aku coy, aku pakai helm soalnya. Ini kita tekan yang di sini ya, bagian atasnya ini, kalau kalian kelihatan. Kita tekan bagian atasnya sambil kita tarik, tekan terus tarik. Nah dia akan lepas kayak gini. Nah ini belum lepas soketnya, ada yang harus ditekan lagi, yaitu yang bagian ini, bagian sininya ya, bagian bawahnya ini, karena ini sudah lepas. Ini kita tekan bawahnya yang di sini, tekan terus tarik juga. Oh maaf, salah, tadi kan aku bilang ini yang ditekan, tapi yang belakangnya yang ditekan, sorry. Ini aku nggak yakin kelihatan atau enggak ya. Kalau nggak kelihatan, aku sudah pernah bikin tutorial untuk cara melepas sensor O2 ini. Kalian bisa klik link yang ada di deskripsi untuk videonya ya. Maaf ini karena kayaknya nggak kelihatan, tapi ini tekan terus tarik. Nah lepas soketnya ya, ini soket O2 nya, nyambungnya ke knalpot nanti. Udah, ini biarin gini aja, yang penting udah lepas dari soketnya. Nah kalau ganti knalpot itu gampangnya adalah ini, kita standar tengah,
ke samping, terus kita miringkan gini. Nah, ini akan membuat lebih gampang untuk ganti knalpot. Nah, untuk ganti knalpot, karena dia headernya ada di bawah sini ya, agak kehalang body, sebenarnya kayaknya bisa sih tanpa ngelepas body ya, tapi kunciku ini nutut nggak ya. Kita coba aja kalau nggak pakai lepas body ya. Masalahnya pakai helm ini malah semakin susah bro. Oke, kita coba lepas pakai kunci shock ukuran 10. Tapi baut yang ini guys, baut yang ini nggak nyampe, jadi bodi bawahnya harus dilepas atau pakai kunci pas. Aku takutnya kunci pas ini bikin bautnya dol, karena dulu pengalaman pernah aku nyoba pakai kunci pas dol malahan. Moments later. Susah nih, bodinya harus dilepas dikit. Kalau lepas bodi ini mungkin kalian udah berkali-kali lihat di channelku ya. Kita lepas ini dulu pertama, baut yang di sini satu. Oke, terus yang di sini dua. Sebenarnya kalau kalian punya kayak kunci shock yang ujungnya bisa dibelokin gini, itu akan sangat membantu sih, nggak perlu buka bodi akhirnya. Tapi karena aku tidak punya itu, jadi ya buka bodi aja lah. Dua baut terlepas. Sekarang kancingnya ada 3 di sini, nggak tahu butuh berapa nih ya, kita coba satu aja dulu. Oke, ini udah kebuka gini, nggak tahu cukup atau enggak ya. Kita coba buka satu lagi aja, kancing satu lagi di sini. Wih, kancingnya hilang coy. Waduh, hilang satu kancingnya. Anjir, kayaknya lepas di jalan nih. Ya udah buka gini berarti, tapi sebenarnya ada kancing lagi di sini, cuma ini hilang nih tuh. Nah, ini karena aku ada crash bar jadi agak menghalangi, tapi kalau kalian nggak ada ya akan lebih gampang lepas sedikit gini. Nah, ini kayaknya akan lebih mudah untuk ngelepas baut headernya ya. Kalau ini sih nggak masalah, yang sebelah kanan gitu. Mungkin aku harus melepas sensor O2 nya dulu karena kehalang sama ini. Akhirnya buka, keras sekali. Nah, udah lepas sensornya, kita pinggirkan dulu. Susah kelihatan sih di kamera ya, tapi ya ini ada 2 baut untuk headernya. Ini kita lepas pakai kunci 10. Sekali lagi, sebenarnya enaknya pakai kunci shock, cuma karena kunci shockku itu model Y dan nggak pendek dan ketutupan bodi, akhirnya susah, kita pakai kunci pas saja. More moments later. Oke guys, jadi ini udah aku kendorin ya knalpot dari headernya ini. Akhirnya aku pakai kunci shock ukuran 10 ini, aku nggak pakai kunci pas ini, karena tadi aku nyoba ngendorin pakai kunci pas ini ternyata sepertinya kurang bagus ya. Kayak aku merasa ini bautnya itu udah kayak OTW ngedol gitu, jadi akhirnya aku memilih pakai kunci pas saja biar lebih aman. Akhirnya ini udah tak kendorin dengan aman. Dan ya mau nggak mau, kalau punyanya cuma kunci yang Y kayak gini, kunci shocknya harus agak buka bodi gini, karena dari tadi aku nyoba-nyoba itu kehalang ini ya, bodinya terlalu sempit, jadi akhirnya harus membuka ini bodinya yang samping ini. Jadi tadi kan ada 2 kancing yang nggak lepas, 1 sama 2 ini kalau nggak salah kan. Sebenarnya 3, cuma ini hilang ya kancingnya. Nah, aku nambahin lagi di bagian depan sini, depan situ, sama samping kirinya juga tak lepasin. Dan ada di bagian sisi kiri bodinya. Nah, ini ada 1 ini tak lepas juga di sini, biar bodinya lebih gampang di otak-atik dulu yang bagian bawahnya. Memang ada banyak sih kancingnya, totalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, seharusnya 8 ya, tapi ini 7 karena satunya hilang kayak aku bilang tadi. Nah, kalau udah bodinya tinggal digoyang-goyang aja, yang sebelah kiri nanti bisa lepas sendiri karena dia cuma kayak ini, pengait-pengait gini doang, masangnya juga gampang nanti. Dan terus tadi bodi bagian bawahnya, ini maaf tadi nggak tak rekam ya, itu tadi posisinya itu kurang lebih kayak gini. Nah, jadi dia nyangkut gini ya. Ini sih nggak nyangkut yang kiri karena harus dikancing ya. Ini kayak gini, jadi aku nggak bisa masukin kunci Y nya di sini kan, karena nggak cukup kan dari tadi, nggak bisa gitu. Jadi yang dilakukan adalah ininya dilepas di sini dari kabelnya yang tebel ini. Ini kalau kalian lihat ada pengaitnya ya.
Nah pas gitu, sama dari sini dilepas juga, dari atasnya diturunin gini. Nah ini jadi lebih fleksibel. Kunci Y nya sekarang muat di sini gitu. Agak susah sih, memang seharusnya kalian punya kunci shock yang kayak kunci T, atau kunci shock yang panjang ini terus di ujungnya bisa digoyang-goyang gitu. Itu akan sangat membantu. Itu bisa nggak pakai buka bodi. Oke, ini sekarang udah tak kendorin. Sekarang kita kendorin silencernya ya, pakai kunci ukuran 14, kunci shock juga. Kayaknya lebih baik kunci shock terus aja dah. Kunci pas takutnya ngedol bautnya. Walaupun bisa sih sebenarnya kalau dengan cara yang benar ya. Kalau pertama kali pasti sangat keras ya, tapi ini aku udah kedua kali, jadi makanya nggak sekeras kayak misalnya di pertama kalinya. Bautnya udah itu aja sih, 3 itu aja. Sekarang headernya pas 2 aja bautnya. 1, 2. Nah ini kelihatan ya, dia ujungnya ini udah nggak anu lagi, nggak lancip lagi. Makanya aku takut ngelanjutin pakai kunci pas, karena takutnya semakin dol malah nggak bisa dilepas. Karena dulu pengalaman di R15 ku aku coba pakai kunci pas, ngedol, akhirnya harus ke bengkel aku. Tadi aku nyoba pakai kunci pas lagi karena aku berpikir ya siapa tahu bisa lah, mungkin R15 dulu itu beda, tapi ternyata sama aja. Ini hati-hati karena bautnya sisa 3 doang, jadi sambil ditahan takutnya lepas. 1, 2, panjangnya sama ya, sama, takutnya aku tuker. Oke, udah lepas. Knalpotnya hati-hati. Oke, nggak pakai packing ya ini. Oke, ini dia knalpotnya. Beratnya sih jauh ya ini, berat karena memang di dalamnya ada catalytic converternya dan lain-lain, makanya lebih berat daripada knalpot kalau aftermarket. Nggak ada packingnya kayak ini, nggak ada ya kayaknya. Sini apa bisa dilepas? Nggak ada yang bisa dilepas, emang gitu doang. Ya udah, sekarang kita pasang headernya dulu ya, terus kita pasang silencer, baru dipasang karetnya, pernya. Ini jadi dia terpisah gini ya, kalau standar kan dia nggak bisa dipisah, nyambung aja di las. Ini jadi kita pasang silencernya, headernya dulu. Biar ini dulu, biar bisa ngepasin silencernya. Nah, kita pasang silencernya. Mungkin nggak usah per dulu kali ya, ntar kalau udah tes sound pakai DB killer, kita lepas DB killernya, baru kita pasang silencernya lagi, baru pakai pernya. Pernya nanti aja lah, tinggal gitu-gitu aja. Kita pasin, kasih bushingnya. Ini plate ringnya jangan lupa, gini dulu, bushing, baru masuk. Nah kayak gini. Ini belum sempurna sih, harus diperbaiki lagi, tapi ini kan kita cuma mau ngetes suara pakai DB killernya ya, jadi biarin gini dulu. Kita seretin baut headernya. Wis, Ernan Misano PCX 160 Vario 160, keren. Nah kalau kayak gini, walaupun memang tetap agak susah ya, nggak bener-bener proper, tapi kalau di sela-sela yang gini cukup lah. Nah tempatnya gitu. Oke, ini udah lumayan kuat, belum 100% karena pernya belum dipasang, sensor belum, body belum. Itu nggak hubungan sama kuatnya knalpot sih ya, tapi maksudnya baut-bautnya ini belum bener-bener proper banget aku masangnya, karena kita mau ngetes pakai DB killer dulu, terus nanti baru kita lepas DB killernya, baru semuanya bodinya aku tutup gitu. Oke, sekarang kita tes sound dulu ya, langsung 3 aja ya, knalpot standar, R9 pakai DB killer, dan R9 nggak pakai DB killer. Nanti terakhirnya baru aku tunjukin pas pemasangan silencernya tanpa DB killer. Oke, kita tes sound dulu.
Oke, jadi karena helm terlalu pengap, kita pakai kamera ini aja ya. Nah, ini sekarang aku akan ngelepas DB killernya. Walaupun kalian sudah lihat ya, sudah dengar mungkin lebih tepatnya suara tanpa DB killernya, tapi ya ini sedikit sedikit tutorial mungkin cara melepas DB killernya dengan caraku sendiri, yaitu pakai tali ini. Kita bikin kayak ini ya, hook itu kita masukkan karena dia agak dalam. Kalau pakai tangan sudah pasti nggak nyampe. Aduh, nyangkut talinya. Bentar, agak susah. Nah, ya talinya udah masuk di sela-sela DB killernya, di itu tengah-tengahnya itu ya. Nah, ini tinggal tarik aja. Nggak susah ya. Susah ya ternyata. Oke guys, jadi itulah tadi tes suaranya ya. Ini tadi kalian lihat sendiri aku narik DB killernya itu sampai pakai mobil ya, pakai tali ini. Jadi saranku kalau kalian nggak mau pakai DB killer, kayaknya udah nggak usah nyoba-nyoba masukin DB killer. Ngeluarinnya susah banget bro, beneran. Sampai sakit tanganku tadi. Akhirnya memutuskan untuk narik pakai mobil. Oke, sekarang kita ini ya, balikin semua bodinya. Karena sepertinya sudah nggak ada yang bocor, jadi ya sepertinya berhasil. Semoga saja nggak ada yang bocor ya. Kita ini dulu aja, pernya kan belum dipasang ya. Kalian bisa pakai tali, pakai tali ini aja yang tadi nyambung sama tali yang gede itu. Gini aja, masukin, terus tarik pakai talinya ini. Cuma ini agak berat. Kita coba bantu pakai obeng. Nah, satu terpasang, sekarang satunya lagi. Nah, dua pernya sudah terpasang. Sekarang balikin sensor O2 nya dulu. Oke, jadi kayaknya ini leherannya posisi sensor O2 nya berubah ya guys. Jadi makanya ini sekarang soketnya ini nggak bisa dikaitkan di sini lagi, cuma tak sambungin aja sensor O2 nya soketnya sama soket yang ada di atas ini, karena tadi kan ada dua soket ya. Cuma seharusnya itu dia nempel di sini, ngeklik di sini ada bolongan ini kan. Cuma karena kabelnya terlalu pendek, akhirnya ya udah gantung gini aja. Tapi ya nggak gantung juga karena kabelnya kenceng gitu. Mungkin ini perlu diperbaiki sih sama R9 karena kurang ya, posisi bolongan sensor O2 nya berarti kurang pas, nggak seperti knalpot standarnya. Makanya ini kabelnya sekarang tidak nyampe ya gitu. Nih kalau kalian lihat, seharusnya sensornya itu
ngeklik di sini, besi yang bolong ini. Tapi karena kabelnya kurang panjang akhirnya nggak bisa gitu. Oke guys, jadi itulah pemasangan knalpot R9 Misano di Honda Vario 160. Ini belum semua bat bodinya aku selesain ya, masih ada yang bolong, habis gini aku pasang. Tapi tadi sempet ini ya, aku pas mau masang kancingnya ini dalemannya lepas dan rusak ini ya kancingnya orisinilnya. Untungnya aku punya ini replacement, tapi sebenarnya punya Yamaha ini. Dulu aku punya R15 kan, beberapa kali kancingnya rusak, akhirnya aku beli beberapa ini, ternyata masih ada sampai sekarang. Dan ini yang orinya Vario. Kelihatannya yang punya Yamaha ini lebih bagus ya, lebih kokoh dia. Dan tadi aku masukin juga ternyata sama ukurannya, kalau kalian lihat. Cuma beda panjangnya aja, tapi diameternya sama itu. Jadi bisa dipakai, dan ini sepertinya lebih bagus juga gitu. Oke guys, gitu aja ya untuk video kali ini. Maaf tadi pemasangan balik bodinya nggak terekam karena baterainya mau habis, dan juga kalau aku pakai helm, waduh bener-bener susah banget karena aku udah capek banget ini. Oke, jadi sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih untuk yang sudah menonton dan sampai jumpa di video-video berikutnya.